Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Al-ayah wal qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa fi suratin ukhra wa ayatin ukhra qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati, apa sebutan di sini? Mbah Yai atau apa? Ketua pesantren atau Kiai pesantren Suratul Islam, Ustadz Gunaidi Abdullah ya. Yang saya hormati Ustadz Sajirun, para asatidz, para ustadzat yang lain yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di pesantren Suratul Islam. Kemarin hari Jumat di pesantren Haringka Harmoni Insan Kamil punya Ustaz Harun. Kemudian ke sekolahnya Ustaz Muhammad Amin, sarjana agama di Islahul Ummah. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa hadir ditemani oleh Pak Wisnu dengan Rifandi. Saya kalau ngomong di depan ustaz-ustazah kan berarti nggak boleh lama-lama kan? Berapa menit? Saya ingat begini ya, Ustaz Imam kemudian terjun ke politik. Saya merasakan sebetulnya kepuasan terdalam dalam perjalanan hidup saya itu sebetulnya mengajar, bukan di gedung DPR. Kepuasan saya itu mengajar dan demi menjaga lingkungan ilmu dan merasakan belajar itu kenikmatan. Saya dulu dinasehati oleh guru saya di Padang waktu di program menteri dulu. Kata dia begini, kalau dalam perjalanan hidupmu nanti kamu tidak punya baju baru dalam setahun, tidak usah risau. Tapi risaulah kalau kamu tidak pernah membaca dan tidak pernah menambah pengetahuan. Maka Ustaz Imam hari ini itu tidak ada bulan tanpa beli kitab. Itu cara menjaga keilmuan. Jadi, tapi bisa saya setahun itu saya tidak membeli baju baru, tapi tidak dengan kitab, gitu ya. Saya sedang menikmati apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau kalian itu banyak membaca, maka kalian akan semakin mengerti bahwa kalian itu tidak mengerti. Agak sulit itu sebenarnya. Kalau kita tidak membaca, antum tidak akan merasa bahwa antum tidak mengerti. Tapi kalau kamu membaca banyak, kamu akan mengerti bahwa ternyata kamu tidak mengerti. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau suatu saat orang merasa dirinya tidak perlu membaca lagi, tidak perlu belajar lagi, nah saat itulah dia sebetulnya menjadi orang yang bodoh. Nah, itu mukadimah. Jadi Ustaz Imam ini sebetulnya kepuasannya ada di, makanya meskipun Ustaz Imam tidak mengajar di pesantren, nah Ustaz ngajar fikih di masjid-masjid di Palembang. Jadi 4 minggu dalam sebulan
itu majelis fikih. Nanti 4 minggu dalam sebulan majelis tafsir, 4 minggu dalam sebulan majelis hadis, 2 minggu dalam sebulan ada majelis sirah, dan 2000 yang lain tafsir plus sirah. Jadi ternyata kajian di masyarakat itu justru harus menuntut kita banyak belajar. Maka yang ingin saya berikan oleh-oleh pada pagi ini, pertama, karena antum adalah muallim, tapi dulu sering disebut pengajar itu, pendidik itu bukan muallim dulu. Apa? Ada yang tahu? Sebutannya apa dulu? Pendidik itu dulu sebutannya apa? Nah, coba Ustazah, apa? Ada yang tahu enggak? Bukan muallim, bukan mudarris atau mudarrisa. Dulu orang itu disebut adib. Adib dia. Tidak disebut muallim. Jadi kalau disebut adib dulu, jadi dulu khalifah itu akan membayar orang yang akan mendidik anaknya sesuai dengan yang inginkan, ideal itu oleh seorang adib. Maka adib itu menyatu pada dirinya, dia muallim yang mengajarkan ilmu, dia juga muzaki yang mengajarkan akhlak, dan dia mengajarkan bahkan hal-hal yang bersifat fisikli. Jadi tarbiyah kira apa? Tarbiyah akliyah, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah jasadiyah. Di sini apa jasadiyahnya? Mana? Belum. Silat ya. Silat, manah, berenang. Cuma berenang belum ada ya. Alhamdulillah. Ada kolam renang ya. Gitu. Adib ya. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Imam, bisa dibaca di 2 kitab yang minimal. Ada di kitab Ihya Ulumuddin yang bisa berbahasa Arab, saya kira dibaca di situ. Bisa dibaca di Ihya ada, bisa dibaca di Muqaddimah kitab Majmu'nya Imam Nawawi juga ada. Beberapa yang harus kita adabkan diri kita dalam sebagai muallim ini, yang dalam kitab Ihya menggunakan istilah muallim. Pertama adalah ayyaqsida al-muallim bita'limihi wajh Allah. Gitu. Ikhlas yang disebut ikhlas. Kadang-kadang orang berpikir mengajar itu ya tujuan duniawi. Memang yang ideal muallim itu seperti Abu Hanifah sebetulnya yang ideal. Tahu bedanya antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik? Saya mengatakan kalau dalam kondisi ideal itu ada di Abu Hanifah. Kalau kita membaca sirah Abu Hanifah, kana bazzan. Abu Hanifah itu orang kaya, penjual kain pernandani yang sekarang miliaran itu. Maka dalam sejarah taklimnya Abu Hanifah itu karena kaya, muridnya yang pinter, kesulitan ekonomi dicukupi oleh dia. Siapa muridnya yang lebih pintar? Abu Yusuf. Jadi ada murid Abu Hanifah itu yang paling pintar namanya Abu Yusuf, anak jando ini. Dilihat oleh Abu Hanifah, di setiap minggu dia ada 3 hari dia ngadir. Akhirnya dipanggil, guru ngajar, kalian ngajar, itu seneng kalau muridnya pintar atau enggak? Nian apa? Ada orang yang nggak seneng kalau punya murid pinter, karena kalau ditanya nggak bisa nanti marah-marah dia. Kalau guru yang benar punya murid pinter itu seneng. Tapi kalau guru yang nggak benar ya itu punya murid pinter itu dia tidak seneng. Itu tanda guru nggak benar niatnya. Kenapa?
guru itu turun derajatnya ke murid. Jadi kalau guru ngajak berdebat murid, itu berarti gurunya turun derajatnya ke murid dia. Itu hina dia. Ya kok ditanya udah baca mana Ustaz? Pinter-pinter lah hawa. Kalau guru yang pinter dia tanya muridnya nggak ngerti, gimana caranya? Nanya lagi dia dengan muridnya. Ayo siapa yang ngerti jawabannya? Padahal gurunya nggak ngerti dia. Iya. Ustaz Imam dulu dikenal zaman waktu dia aliyah di Padang itu, semua guru yang ngajar itu ketakutan. Karena dikasih tahu ada guru paling senior dulu ngajar usul fikih. Jadi saya dulu dianggap oleh MAPK di Padang dulu terlalu pintar baca kitab untuk ukuran anak aliyah. Jadi setiap ada guru baru oleh guru yang ngajar usul fikih itu dikasih tahu, hati-hati kau ngajar di lokal itu, selip dikit kau jatuh di situ. Jadi ada guru yang pinter. Ini saya kasih tahu, guru saya itu cewek, tamatan IAIN tapi terbaik di IAIN Imam Bonjol. Dia nanya dengan guru senior itu, siapa anak yang paling pintar? Ditunjukinya, namanya ini gitu. Jadi sebelum dia ngajar, dia nggak ngajar ya. Saya langsung masuk, saya langsung tanya, siapa yang namanya imam gitu. Nah ditunjuknya oleh gitu. Saya diomongin oleh guru saya, nah imam nanti kalau ibu ngajar keliru tolong dibenerin ya. Udah digituin kan kita nggak akan ngerecoki guru. Tapi kalau ditantang mesti akan. Jadi setiap kali dia ngajar apa, saya pura-pura tidur aja saya. Saya suruh kawan yang lain yang bertanya. Jadi pertama, jadilah guru itu ya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, tunjukkan keikhlasan itu, ikhwati fillah, tunjukkan, ajarkan ilmu sesuai. Mungkin kalau yang angkatan Mira mungkin cuma setahun belajar dengan Ustaz ya. Nah, yang belajar banyak dengan saya itu tahu dia, karena saya setelah setengah tahun di RU itu merubah cara ngajar. Jadi dulu Ustaz Imam masuk ke RU itu ngajarnya cara Jawa. Ngerti maksudnya? Kalau di Jawa itu santri terlambat itu tidak langsung dimarahi terlambat. Misalnya masuk jam 7:15. Murid itu tadi datang jam 7:20. Berarti nah, Ustaz Imam nanyanya tahu enggak? Masih jam 7 ya? Kalau yang enggak ngerti maksudnya dia akan jawab kan? Jawabnya mana? Tidak Ustaz, lah jam 7:20. Ya sudah. Setengah tahun saya ngajar dengan cara itu. Jadi disindir bahasanya kan. Di Jawa itu kalau orang terlambat, kiainya ngomong masih jam 7 ya, itu bukan pertanyaan yang harus dijawab. Berarti awak lambat. Enggak usah jawab. Pertanyaan itu bukan untuk dijawab. Dia sindiran kiai. Nah, saya terapkan 6 bulan di RU. Tidak mempan itu. Dia jawabnya, ya memang lain budaya Sumatera dengan budaya Jawa. Tidak Ustaz, lanjut 20. No, tidak tertib. Setengah tahun Ustaz berubah. Maka Ustaz termasuk guru paling galak dulu di RU itu. Jadi kalau ada anak laki-laki terlambat mau masuk, tapi Ustaznya mengasih diskon 5 menit. Setelah berbunyi saya ngasih waktu 5 menit. Setelah 5 menit tidak ada orang masuk. Siapa yang datang setelah saya, kalau laki-laki mau masuk, push up 25 kali itu. Nah, yang perempuan enggak suruh push up. Tahu disuruh apa? Suruh tegak di depan kelas baik kalau perempuan itu. Siapa pacak nangis duluan boleh duduk. Kan malu akhirnya. Nah, begitu ya. Jadi keikhlasan itu lillahi ta'ala, memang kamu mendidik lillahi ta'ala. Kalau masalah hal-hal lain duniawi itu, ya memang bukan itu, tujuannya bukan itu. Dan itu juga yang mengganggu dalam kita menjadi muallim, dalam kita menjadi dai, itu keikhlasan itu. Nanti jadi penceramah terkenal, lah nyanggupi di masjid A,
diundang di masjid B yang lebih gerot, dibatalkan yang A. Itu penyakit dalam hidup itu. Nah, keikhlasan ini, itu betul yang semboyan Departemen Agama. Apa Departemen Agama? Ikhlas. Jangan sampai ada di benak kamu tuh ikhlas tapi ikhlas tidak beramal. Misal contoh aku nih sebetulnya nak nyumbang lah di masjid itu. Ngapo? Tapi tidak jadi Ustaz. Ngapo? Khawatir tidak ikhlas. Jadi ketimbang khawatir tidak ikhlas, jadi aku tidak nyumbang. Jadi ikhlas Ustaz, aku tidak nyumbang. Jadi ikhlas dalam beramal atau ikhlas tidak beramal? Jadi ikhlas itu tidak ada, ikhlas tidak beramal itu tidak ada. Yang disebut ikhlas itu beramal. Saya kasih tahu ya, dulu di RU itu dulu, ingat enggak jam ke-8 masuk jam berapa? Jam 2 kan? Nah, jam 2. Itu yang merubah Ustaz Imam itu. Yang kemudian dari jam setelah zuhur masuk itu. Ya, jam 1. Saya bilang tambah saja, hanya memundurkan waktu makan setengah jam. Karena Ustaz Imam pada waktu ngajar di RU, jam 2 yang masuk jam 8 itu dulu, jarang ada guru masuk. Anak-anak sudah tidak tidur siang, tapi guru tidak masuk. Jarang yang masuk. Kebanyakan kalau saya ngajar tuh samping-sampingnya tidak. Akhirnya saya membuat survei kecil-kecilan ke anak-anak. Mana setuju anak-anak masuk jam 8 jam 2 atau setelah sholat zuhur langsung masuk, makan agak mundur setengah jam. Milih yang kedua Ustaz. Itu dulu Ustaz Imam lillahi ta'ala, bukan mau jelekkan kiai, tidak. Ustaz Imam kasih tahu ke Ustaz Tol'at sebagai mudir. Selain Ustaz Imam nggak berani kalau ngomong dengan Ustaz Tol'at itu. Akhirnya saya ngomong, Ustaz Tol'at marah-marah nggak apa-apa, marah nggak apa-apa, kiai marah nggak apa-apa, boleh marah. Yang penting apa yang saya sampaikan disampaikan. Nah akhirnya lillahi ta'ala diterima oleh Ustaz. Dan sekarang sejak jam itu yang dipakai jam ke-8-nya begitu. Jadi lillahi ta'ala akhifillah. Kalau masalah hidup itu yang menentukan bukan kita. Ya. Coba kamu lihat dalam kehidupannya. Orang PNS sama jabatan, duitnya sama enggak? Gajinya sama, tapi duit yang dimilikinya tidak. Sama-sama dokter spesialis, duitnya sama, tidak. Rezekinya tidak sama. Nah hidup itu lillahi ta'ala. Jadi kalau sudah ditalim satu ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan mendatangkan hal-hal yang di luar itu. Dan kenikmatan hidup dalam lingkungan mengajar itu tidak didapat di lingkungan lain. Ya, tidak didapat di lingkungan lain. Satu itu. Nah yang kedua, karena ini Imam Nawawi yang memberikan nasihat, orang yang sudah menceburkan diri ke dalam dakwah taklim ini, mengajar ini, kata Imam Nawawi, you harus ngerti sunnatullahnya. Sunnatullahnya guru ngaji, sunnatullahnya para orang yang berkecimpung di syar'i itu, apa kata Imam Nawawi, dan itu yang dia lakukan adalah at-taqallul minal qud. Ridho dengan hidup bukan pas-pasannya, karena hidup pas-pasan sekarang lain terjemahannya ya. Aku tidak pulau nak kayo, yang penting hidup pas-pasan bae Ustaz. Ngapo? Pas nak beli mobil lah dong. Nah itu bukan pas-pasan lagi. Nah Imam Nawawi itu di antara yang ajaib dari buku beliau ini begini. Buku Riyadhus Shalihin itu dipakai oleh semua mazhab. Dia orang Syafi'i, tapi kitab ini dipakai oleh seluruh umat Islam. Ada yang bertanya, ada yang tahu Imam Nawawi itu meninggal umur berapa? 45-46 umurnya, masih bujang. Tapi dia dianggap ulama murajjih di mazhab Syafi'i. Dan kitabnya dipakai oleh seluruh umat Islam tanpa melihat mazhab fikihnya apa. Maka ulama mengakui itu adalah tanda keikhlasan sang pengarangnya di sisi Allah SWT. Dan tidak banyak kitab yang seperti itu. Ternyata Imam Nawawi itu dia
bahkan tidak membelanjakan uang yang dia dapat dari mengajar itu untuk makan beliau. Untuk apa? Saya cerita yang ideal dulu ya. Untuk membeli kitab dan untuk diinfakkan. Dari mana dia makan, Ustaz? Dia makan dari kiriman wong tuwonyo yang nanam makanan di dusunnya. Berarti taqallul ba'is. Maka hidupnya Imam Nawawi itu sangat hidup yang sederhana. Saya jadi anggota dewan 3 kali, apa berubah cara hidupnya? Enggak. Jadi ada dulur saya datang dari dusun pas orang tuanya sakit di rumah sakit. Dulur saya itu dulu juga datang pada waktu Ustadz Imam ngajar di Radatul Ulum. Apa kata dulur saya ini? Kok kate yang berubah kamu nih? Awak DPR, bini dokter spesialis, makan masih cak dusun tulangnya. Saya bilang ini yang saya suka. Jadi kalau di pondok makannya apa? Macam-macam. Apa? Dimasak apa? Ustadz Imam itu kalau di rumah saya kasih tahu ya, itu daun direbus dengan sambal, dengan lauk paling 1 atau 2. Enggak pernah berubah. Ikan aja kadang-kadang. Jadi sebetulnya hidup itu enggak harus seperti apa enggak. Ya, kadang ada orang membayangkan wah hidup di pesantren, enggak. Ya, maka kedua adab kita muallim ini ridha bima biqada'illah. Ya, ridha dengan takdir Allah. Jadi yang harus supaya keikhlasan kita tidak terganggu. Sehingga dulu saya menasihati guru-guru, kalau guru-guru ini sudah mengomentari kiai. Ya misal guru mengomentari pesantren itu ini, saya bilang, ada yang maksa kamu harus ngajar di sini tak? Tidak. Nah hidup itu kan nggak ada yang maksa. Kalau awak masih ridho bekerja sama bertahun dengan kiai dalam khair, ya jangan ngunjing kiai di belakang. Jadi Ustaz, ya bismillah apa adanya. Segala kita ini ada kekurangan. Nah, kiai ada kekurangan, guru juga ada kekurangan, maka harus yang kedua itu akhlaknya. Nah yang ketiga disebut Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu asyafaqatu ala al-muta'allimin, sayang dengan murid. Ustadz Imam itu saya bilang sampai nampar itu sudah keterlaluan muridnya. Biasanya kalau sudah tidak ihtiram dengan Quran saya menampar itu. Kalau enggak pernah. Nah, bolehlah saya sebut, dulu kan saya diundang di RU itu dulu ngajar ilmu usul fikih dulu. Jadi sebelum saya datang kesulitan ngajar ilmu usul. Memang kalau usul fikih itu kamu ngajar, yang ngajarkan usul fikih ya, jangan letterlek yang dalam buku kitab itu, dia akan bingung. Jadi harus memperbanyak contoh dari lingkungan. Contoh, kalau ngajarkan kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah, gimana caranya? Asal sesuatu itu hukumnya boleh. Terus kamu hanya baca contoh yang di kitab, itu tidak terlalu memahamkan. Tapi Ustadz Imam dulu saya masih ingat ngajar usul itu. Saya bilang dengan murid di RU dulu, tuliskan jenis daun yang dilalap oleh wong Sumatera Selatan. Daun apa, Bay? Yang dilalap mentah. Pucuk jambu monyet, apa lagi? Kunyit, putat, kemangi, daun jengkol, apa lagi? Jadi kan yang kaget Ustadz Imam itu anak Oku Selatan nulis daun kopi. Oh iya, itu kan bau daun kopi. Oh iya Ustadz, itu amun pertama dipetik, coba amun neman dipetik, daun kopi.
kopi, untuk lalap yang masih muda Sehingga yang kumpulkan lalapan wong Sumsel itu berpuluh-puluh jenis. Pertanyaan saya, halal tak itu? Dalilnya apa? Ya itu tadi, al-aslu fil asya'i riba tadi. Dasar sesuatu selama tidak mabuk, tidak ada dalil yang mengharamkan boleh. Itu Ustaz, iya itu baik. Jadi contohnya kalau kami ujian sebutkan daun putat juga boleh kayak. Iya. Ya itu namanya kalau dalam ilmu apa namanya? Tafsitul ilmi, menyederhanakan ilmu. Kalau tidak disederhanakan nanti bingung. Jadi yang ketiga, syafaqah dengan murid. Maka saya dulu, di antara yang menyulitkan dulu di pesantren RU itu kan dibagi kelas itu atas dasar pinter kan ya. Kalau putri mulai dari apa dulu Anita? B ya? Bukan C. D, putri D. A, B, C itu putra. Ya. Ini dulu dibagi atas dasar ranking ini. Ya kalau ngajar di A anak putra, ngajar di D anak putri, seneng gurunya, nyambung. Tapi ngajar C anak putra, ngajar E atau F anak putri, itu pening palanya. Gurunya sepaneng itu. Ustadz Imam dulu cara ngajari usul fikih saking tidak bisa bahasa Arab itu. Kau lihat gambar tulisan ini Nanti kalau ditanya ini, jawabannya gambar tulisan inilah. Itu ngerti maksudnya? Itu menggunakan ayat yang inna sam'a wal basara. Jadi mata itu juga bisa mendapatkan ilmu. Makanya hafid kan kalau lupa hafalan dia makan harus melihat tulisan. Alhamdulillah lulus juga walaupun yang C tadi. Di putri C, di putra C, yang di putri F itu. Dengan mata itu. Jadi guru itu kalau dia syafaqah, kalau dia sayang dengan murid, bukan nyaroi murid. Kan sekarang ada guru kalau pacak nyaroi murid berbangga, jangan. Tidak, mudahkan. Yassiru wa la tu'assiru. Dulu Ustaz Imam mengajarkan sejarah tarikhul Islam itu. Jangankan murid, guru aja banyak yang nggak ngerti baca buku tarikhul Islam itu. Akhirnya Ustaz dulu, almarhum Asnawi itu satu-satunya anak angkatan RU yang Ustaz ajar dari kelas 1, itu angkatan dia. Saya suruh nulis ini soalnya, ini jawabannya. Jadi kitab yang sulit itu dimudahkan. Jadi guru itu kalau sayang dengan murid tidak nyusahkan, memudahkan murid. Maka Ustaz Imam dulu mengkritik Departemen Agama, dan dulu yang membuat soal itu guru MAP ke Palembang datang ke RU. Kamu bikin surat usul fikih ini? Iya Ustaz. Kamu yang buat? Iya. Karena angkatan MAPK-nya di bawah saya jauh. Saya tanya dengan kamu buat soal ini karena kamu LC atau kamu mikirin untuk anak aliyah? Bisa enggak kamu bedakan? Bisa enggak Ustadz bikin soal itu karena kamu sekarang sudah sarjana, dengan kamu bikin soal sebetulnya untuk anak saya yang aliyah? Itu kalau tidak bisa membedakan, kamu jatuh ke dalam kesalahan membikin soal karena kamu sarjana, bukan menimbang itu untuk murid yang masih aliyah. Saya tanya begitu, akhirnya dengan jujur mengatakan, afwan Ustaz, yang itu terlupa. Iya, ini nggak bisa dijawab pada aliyah. Soal negeri ini. Saya bilang akhirnya, nanti kalau kamu nggak bikin soal, suruh saya buatin gratis dah. Ngerti ya? Ngerti siapa? Jadi dengan murid itu sayang. Jadi kalaupun kita memukul itu diajib takdib untuk mendidik, bukan untuk melukai. Ada satu contoh ya, dalam sejarah NU dan Muhammadiyah itu, Kiai Hasyim Asy'ari itu kalau mengingatkan murid yang salah besar itu diundang ke rumah, dimasakkan yang enak oleh bunyai itu. Kalau santri dikasih masakan bunyain yang enak, ya seneng lah. Tapi dulu di pesantren Jombang itu kalau ada santri dipanggil kiai disuruh makan enak, langsung megang diri. Nah, salah apalah aku nih dipanggil oleh kiai.
ini anak-anak itu adalah penerus kita gitu. Jadi sayangilah dia dalam mengajar. Mudahkanlah untuk dia ilmu itu. Itu penting. Karena kita ini kadang-kadang berbangga saat mengajarkan sulit, murid tidak paham. Nah, gurunya pakam berarti. Dalam teori pendidikan, kalau saya tidak keliru yang saya pelajari, kalau yang tidak lulus itu 30% dari lokal itu gurunya masih normal. Tapi kalau yang tidak lulus 70%, berarti yang salah siapa? Gurunya yang salah. Tidak mungkin kamu ngajar segala budak tidak paham, iya kan? Ya itu yang ketiga. Nah yang keempat, tidak usah banyak-banyak. Yang keempat, kata Imam Nawawi, al-hadharu minal hasadi wal riya'i wal i'jabi wa ihtiqarin nasi wa in kanu duna. Hati-hati dengan hasad sesama guru, hasad dengan yang lain, ria, pamer, apalagi i'jab, berbangga di diri, wahtiqarin nas, menganggap rendah orang lain, menghina. Kenapa? Karena begini, ilmu sebagaimana dia bisa menaikkan derajat, tapi dia juga bisa menurunkan kalau dia menimbulkan kesombongan itu. Nah, maka hindari hasad oleh seorang mu'alim. Ini sebenarnya umum ya, mu'alim, muta'alim, manusia secara umum juga sama. Kalau bisa kelebihan orang itu dimanfaatkan. Bolehlah saya mengambil satu ungkapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ma nadhartu ahadan 'alal ghalabati. Saya tidak pernah kalau berdebat itu dengan tujuan menang. Jadi saya kalau berdiskusi, dialog, munadharah, bahasa sekarang berdebat, itu selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebenaran itu muncul dari mulut orang yang lain. Bahkan kalau tujuannya menang kalah, Imam Syafi'i tidak mau. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, saya berharap bahwa tatkala orang mencari berguru ilmu dengan saya, tidak ada satupun huruf dari yang kuajarkan itu dinisbahkan kepada diriku. Jadi tawaduk saja, jangan hasad, jangan riya. Nah, di antara tanda yang di depan saya sampaikan, katanya di antara orang yang senang melihat orang lain lebih itu, satu guru, yang kedua orang tua. Ya, orang tua itu tidak ada yang pengen anaknya di bawah dia, tidak ada. Saya dulu di RU punya murid ini aktif mengajak guru untuk ceramah di dusunnya. Tanpa sengaja kakek dari anak ini bercerita dengan Ustadz Imam bahwa bapaknya, menantu dia berarti, itu orang nakal. Ngapa anaknya di pesantren juga? Iya Ustadz, walaupun bapaknya nakal, kena anaknya jangan boleh lubaknya. Itu jawaban sederhana sekali. Ya, bahasa katanya walaupun bapaknya maling, kalau baca anaknya jangan dulu maling. Artinya orang tua tuh ingin anaknya juga. Nah, Ustadz Imam juga sama. Ustadz Imam kalau ada anak muridnya yang lebih pintar, ya nggak ada masalah. Justru bisa bertanya kalau nggak ngerti. Iya kan? Nah, pernah Ustadz Imam dulu bikin statement begini. Kalian belajarlah sampai S2, S3 boleh. Nanti kalau sudah itu boleh juga kalau mau berdiskusi lagi dengan Ustadz Imam. Ada seorang murid sekarang S3 pokoknya. Dia mengingat nasihat Ustadz Imam itu. Akhirnya dia membaca buku banyak hal. Datang, tapi pada waktu itu dia baru S2. Datang ngajak diskusi dengan Ustadz Imam. Gimana? Diskusi hangat ini. Saya tidak menjawab atas pertanyaannya. Saya hanya nanya, kamu sudah baca buku ini? Belum Ustaz.
Yang ini belum Ustaz. Yang ini juga belum Ustaz. Baca dulu 3 buku ini baru nanti kita diskusi lagi. Ngerti maksudnya? Jadi terus untuk belajar. Ustaz Imam dulu memang punya kebiasaan, saya kuliah itu selesai materi kuliah itu di ruang kuliah. Jadi tatkala saya ke perpustakaan, bacaan saya lain bukan lagi pelajaran. Bacaan saya sudah yang lain. Jadi sehingga dulu ada materi pelajaran waktu saya kuliah namanya Thaqafah Islamiyah, nilai saya selalu cum laude karena saya bacaan saya sudah di luar pelajaran pada saat saya di luar pelajaran. Nah, oleh karenanya tidak usah hasad. Jadi kalau ada orang yang pinter justru kita bisa tanya. Saya pernah bertanya sesuatu yang saya ditanya sesuatu yang saya nggak ngerti, saya kaget. Kalian ngerti cerita Dzulqarnain? Ngerti kan? Cerita Ashabul Kahfi juga ngerti? Kalau pertanyaan kamu ditanya Ashabul Kahfi itu umat siapa? Zaman siapa? Bingung kan? Ustaz Imam juga bingung. Ya sudah, minggu depan. Jadi saya ngaji tafsir 20 tahun di perumahan Poligon itu, kalau ditanya orang tidak tahu gimana? Ya nggak tahu. Saya kaget. Cerita Ashabul Kahfi kita sudah lama ngerti, tapi ditanya zaman Nabi siapa itu Ustaz? Nah, siapa belum Ya sudahlah, minggu depan aja kita. Makanya jangan gengsi untuk mengatakan la adri. Paling-paling hanya caranya baik ya. Caranya kalau jadi guru bagaimana. Jadi dihindari hasad, riya, ijab, berbangga enggak usah ya. Tapi kalau dibutuhkan misalnya yang ngerti lah ya, ngerti dan seterusnya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Ini jadi bukan ini jadi ceramah juga nih. Nah, itu pengalaman bercampur dengan teori. Kalian tidak harus sama, bisa lebih bagus dari apa yang saya lakukan. Karena memang nikmatilah bahwa bayangkanlah kalau kita bersedekah harta ini kan umumnya habis ya. Betul ya? Kalau kamu ngajar habis dah ilmunya. Nambah ya. Nah, itulah kata Imam Ali bin Nanti tadi. Kalau sedekah uang, ya paling kalau dimakan ya habis. Tapi kalau kamu yang ngajar, ada fadilah kamu tuh yang tidak bisa dilampaui murid kamu. Apa? Keutamaan guru yang tidak bisa dilampaui murid itu apa? Yang ngajar itu. Anak tidak ngerti sholat, kamu ajari dia jadi bisa baca. Dia suatu saat jadi profesor ngomong, bukan guru aku yang ngajari aku sholat. Bisa tak? Tak bisa. Maka Ustaz Imam bilang, jasa guru itu tidak bisa hilang dan tidak bisa dilampaui. Itulah yang menyebabkan keikhlasan itu bisa agak mudah, karena memang fadilah itu tidak akan bisa dilampaui murid. Sehingga murid nanti kalau menjadi orang besar apa yang teringat dari gurunya yang mengajarkan itu adalah ihtiram gitu. Ya taruhlah kalau ada yang murid tidak hormat, itu tidak kita inginkan. Penutup, suatu saat saya pas nikahnya adiknya Bu Fasmawati. Si siapa? Adik Bu Fasmawati yang ngajar di Sanawiyah Tanjung Laut. Khotijah ya, Khotijah. Jadi Khotijah nikah, Ustaz Imam diundang oleh di situ suruh ceramah. Di tengah-tengah ceramah itu saya melihat guru SD saya yang ngajar bahasa Indonesia, orang Pemering, orang Tanjung Laut. Namanya Bu Nur Hayati. Jadi tapi kalau suami beliau ngerti dengan saya karena bertetangga kami. Tapi Ibu Nur udah nggak ngerti dengan saya. Jadi pada waktu sebelum saya ceramah, apa yang saya lakukan? Yang namanya Bu Nur Hayati, pengajar guru bahasa Indonesia di SD nomor 1 di Satugumulyo, silakan maju. Tuh kaget lah dia nih. Siapa penceramah nih? Ngapa kenal?
Setelah di depan baru saya kasih tahu, ibu, saya adalah murid ibu waktu kelas sekian SD, 1 negeri Tugu Mulyo. Ibu ngajar saya pada waktu ibu masih gadis, baru datang dari Tanjung Lubu. Saya kasih cerita panjang, terkagetlah wong dusun, nah murid Nur katanya. Hanya disebut begitu saja senang enggak? Senang. Apalagi kalau ada yang lain kamu juga lebih senang lagi dia. Gitu ya. Jadi fadilatul ustadz dalam mentalim tidak ada yang bisa melampaui dari murid kamu. Kebaikan itu akan tertanam sampai akhir hayat dia. Kalau umahan ustazah misalnya, anak pakai jilbab belum baca, kau ajari dia pakai jilbab. Nanti dia jadi orang yang berhasil, ingat enggak dia? Ingat. Maka fadilat itu yang tidak, fadilatul sabki itu tidak bisa dilampaui oleh murid. Maka sampai hari ini Ustadz Imam itu hormat saya dengan guru yang mengajari saya kitab kuning pertama kali, kitab gundul itu, orangnya masih hidup, ya tidak pernah berubah. Dia Ustadz saya. Walaupun dia ngomong ke masyarakat, enggak, pokoknya kalau baca kitab saya udah nggak bisa dah, pokoknya udah jauh dari imam. Enggak, saya nggak pernah. Ini ustadz saya. Sehingga pada waktu saya angkat berangkat haji dulu, saya undang dia saya minta doa untuk keberangkatan haji saya. Orang dulu Palembang nanya-nanya, siapa nih ustadz? Itu adalah orang yang membuat saya bisa membaca kitab kuning gundul, dia itu. Jadi nggak bisa dilampaui oleh murid. Nah itulah berbanggalah lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.